selesai, nah ini baru depannya kita letakkan di atasnya. Ini minimal oleh 4 orang ya? 4 orang atau 3 orang ya? Kalau sendirian kan kerepotan juga gitu. Ya, minimal 2 orang. 2 orang ya? 2 orang. Untuk langkah baiknya 4 orang, minimal 2 orang. Ya. Setelah ini kadang ada yang mau di daerah memakai kopi hitam, jadi menetralisir bau. Oh, ya. Pada jenazah kopi murni, kopi hitam bukan kopi kapal api. Kopi hitam boleh non gula ya. Iya. Aduh, nanti malah minta kopi. Itu kalau mau. Lalu, nah kan tadi dalam memandikan kamarnya sedikit, cuma 3 atau 4 butir kecil. Nah di sini yang banyaknya itu samper dibubuhkan, samper banyak boleh. Ditumbuk juga ya? Iya, sampai bubuk. Boleh di sini banyak. Sudah, samper juga dengan kopi. Diangkat. Tetap ya, ini ditutup ya. Alatnya. Oleh 2 orang ini, minat mungkin seorang 2 orang ya? Oleh 2 orang, kalau badannya berat. 4 orang? 4 orang. Nah, kan ini udah selesai proses pemandikan, jadi kalau minta orang tua membantu, mau 6 orang lebih bagus, 4 orang. Iya kan berat. Berat kan, berat. Iya berat, tidak dipikir berat. Mungkin kita pada proses dulu ya, akhwat dulu ya, berarti karena memang kayaknya ada 5. Jadi langsung aja pada yang akhwat. Yang akhwat karena kainnya 5, 2 untuk membungkus, yang ketiganya cukup kotak gini aja, kotak gini dibuat segitiga, ini buat, nah segitiga. Jadi laki-laki 3 kain kapan, perempuan 5 kain kapan? Perempuan 5 kain kapan? Kalau dari Ibnu Abbas sendiri, kalau dari Ibnu Abbas, beliau berpendapat laki-laki juga 5. Oh. Tapi saya sendiri lebih prefer pada perkataan Rasulullah SAW, cukup 3 untuk laki-laki. Lalu ada baju. Ini untuk perempuannya. Oh ini bukan baju ini, ininya apa? Haid. Bisa dibilang roknya. Oh perempuan. Rok untuk perempuan. Itu kan 4 tuh, pembungkus 2 ini 2, 3, 4. Ini lainnya. Bajunya. Oh ada lubangnya itu. Kayak gini cukup di lubangnya aja. Termasuk. Buat selapkan. Oke. Itu dibolong sama nggak? Bolong. Ya. Kepala. Nah, banyak perspektif, banyak pendapat yang berbeda
anggota sujud. Bagian-bagian di kelas sujud, telapak tangan, dahi, ini bawah anggota sujud. Saya sendiri lebih prefer yang berarti berapa tadi ya? Terakhir ini ada seluruh anggota tubuh ditutup oleh kapas, mau depan belakang, karena memang meskipun ya Bapak Ibu proses pemandian sudah baik istilahnya, tapi tetap saja ada kasus di mana jenazah itu basah. Karena apa? Salah satu penyebabnya yaitu habis dirawat sebelum meninggal, lama di rumah sakit, banyak cairan infus yang masuk, cairan obat yang masuk dan lain sebagainya. Jadi nanti keluar lagi ini setelah dimandikan, setelah meninggal. Maka dari itu untuk upaya tidak menimbulkan fitnah, jadi diberi kapas yang banyak agar kalau ada air yang merampas cairan itu diserap oleh kapas dan tidak timbul keluar. Jadi di bawah jenazah kapas dulu gelar. Iya, kapas misalkan nasi gini ukuran jenazah, kapasi seluruhnya. Dari kapas sudah nih kapas. Jadi kembali lagi tadi kita ingat-ingat urutannya ya. Tali, kain kapan, lalu kopi, ataupun kemper, semuanya sudah selesai. Kapas, tali, kapan, wangi, kapas. Bukan wangi, itu pengawet. Jadi maksudnya pengawet itu kapan. Tali, kapan, pengawet, kapas. Apalagi kalau udah misalkan lupa nih di bawah, belum kayak tadi saya talinya belum, tapi semuanya udah siap, aduh mulai lagi nanti dari awal, angkut dulu tali. Setelah itu kita ingat aja ya. Oke, bisa diangkat. Pelan-pelan. Pak Ustadz sebelum lanjut, biasanya dari tempat pemandian naruh ke tempat kapan kan ada melewati orang-orang itu. Ya. Bagusnya juga di bawahnya dikasih kain batik itu ya Pak Ustadz. Jadi sebelum diangkat, pertama karena ini kan tim yang besar, selip, Oh selipin aja. selipin ke bawah, selipin, dan anggota yang tidak berkepentingan di dalam rumah dan udah diusir yang pertama, diusir dan dimandikan, kita usir lagi nih dari rumah ke kamar. Proses mengamani juga sama tidak boleh ditonton. Kita usir lagi dari dalam rumah, keluar ke kamar, silahkan. Yang penting ada petugas. Nah seperti itu. Boleh lanjut lagi? Ya, masukkan. Ini tetap ya, masih tetap di sini. Masukkan. Burungnya. Satu kain masih keadaan basah. Ya, kering kan udah yang kedua kainnya, kain yang baru. Jadi harus diingat ini yang simpel tapi benar-benar sering banget lupa sama keluarga yang hidup tadi, orang rumahnya. Minimal 3. Pengkapasan gimana? Kan tadi udah. Yang depan enggak perlu. Ya, karena memang sudah lebar kan di sini lebar. Kapasnya banyak. Tinggal Nah, jadi nanti pun ada proses pengkapasan sendiri tapi ditutup dulu ini. Ditutup dulu. Ini perempuan ya. Iya, tutup. Nah, untuk laki-laki cukup sampai sini aja. 3 itu dengan ini. Ibaratnya kalau laki itu sarung, kalau perempuannya roknya, laki-laki sarungnya ini. Sarungnya ya. Sarungnya. Nah, berarti laki-laki ini baju dan kerudung tidak perlu. Iya. Seperti itu ya, nanti 3 tuh. Ya, ditutup dulu. Sudah sekiranya tertutup, pelan-pelan jenazah ditahan oleh orang yang sebelah sana, yang di sini tarik ini pelan-pelan, pelan-pelan.
kapasin full ya Pak, full kapasin dalamnya, kapasin tangan, kapasin jangan lupa semua persediaan, kapasin. Nah untuk kapas full ini tidak perlu lagi dipapak ya seluruh rumah itu karena sudah menutup seluruhnya, jadi nggak usah lagi kapasin muka pun langsung aja kapas, tutup seluruhnya. Setelah semuanya selesai dikapasin, tapi kembali ada di suatu daerah untuk jenazah laki-laki itu memakai dibuatkan peci. Jadi pernah satu waktu saya pun DKI masjid itu pingin pakai peci, foto di sini itu pakai peci, tapi yang kata keluarga tidak usah pakai peci. Akhirnya pun saya bilang semua itu bisa diselesaikan dengan logika. Semasa hidupnya beliau suka pakai peci enggak? Cinta banget sama peci enggak? Ke masjid pakai peci, ke warung sehari-hari tetap pakai pecinya menempel. Kalau pakai peci, pakaikan. Yang keduanya jangan peci dalamnya. Kita buat dari kapan? Jadi apa ya, kayak bandana gitu yang sekali-kali itu kita buat juga dari kapan? Untuk kepala sudah seperti itu. Nah, lanjut lagi. Setelah semuanya tertutup. Nah, untuk ini banyak yang perbedaan. Sebenarnya boleh-boleh saja. Kanan di atas, kiri kanan di atas boleh, kiri di atas boleh. Bahkan untuk syafi'iyah itu seperti ini. Tidak tangan saja Jabi. Kalau saya sendiri prefer seperti sholat saja. Kanan di atas. Nah, seperti ini. Ya, anggapnya seperti apa? Bolehkan sudah. Tangan kiri berarti di bawah seperti sholat begini. Bukan begini kan, nggak boleh. Kalau ini harus boleh saja. Tapi saya sendiri prefernya kanan di atas. Iya gitu guys. Tapi di balik baju itu ya, jadi tangannya itu di atasnya gantung gitu ya. Iya. Kalau orang yang suka mau pakai kain ihramnya itu boleh? Sebetulnya boleh. Boleh saja kalau mau menggunakan kain ihramnya. Di sini saja. Setelah ini dikotakkan saja kain ihram di sini. Tambah satu. Sudah. Seperti itu. Ya, lanjut lagi. Ini dulu. Ya. Kalau ada yang lebihnya langsung ke bawah kan. Bawahkan jenazah. Jadi kalau lebihnya selipkan ke bawah. Lanjut sebelah sini. Pelan-pelan. Lebihnya selipkan lagi ke bawah pelan-pelan. Kiri kanan ataupun kanan kiri tidak ada aturannya, boleh saja. Ini apa ya, proses cepat ya, proses saya mengajari. Karena hasilnya itu lama sekali, harus rapi. Sedikit-sedikit ke bawahan, dikit-dikit tarik lagi biar ajak gitu. Bawah lagi, ini lagi biar tidak busuk. Ke bawah lagi, itu dalam proses aslinya. Ini kan perempuan, kalau suaminya ikut memandikan kata Ustaz tadi boleh. Itu kan harus sama muhrim Ustaz. Ya. Itu bagaimana? Biasanya mandikan perempuan juga. Ya, jadi untuk suami istri itu anak-anaknya suami istri tahu
saudara dari samping, yang ketiga baru istri. Boleh. Nah lalu Kan kalau udah meninggal, suami istri sudah bukan suami istri. ya. Ya kan? Anggap cerai mati, berarti Ya. nggak punya hak suami untuk Ya. meninggalkan. Nah, kita lihat dulu, karena ini yang akan dijelaskan juga. Maka dari itu, kalau ada yang kekeh, kayak ibu kekeh, misalkan ya, menjadi medali, anaknya meninggal, ibunya kekeh, ingin gitu saking sayangnya, istri juga kekeh saking sayangnya sama suaminya. Memandikan, boleh memandikan. Bagiannya, ya. Jadi ada yang namanya itu aurat mughalladhah, aurat besar, aurat berat. Laki-laki ini, perempuan ini, semuanya sampai bawah. Aurat mughalladhah. Istri ataupun ibu boleh ikut, tapi jangan membersihkan aurat mughalladhah. Cukup saja pada bagian job desk-nya, bagian penyiraman air. Iya, iya. Bagian penyiraman air gitu diperbolehkan seperti itu. Ya. Nah itu karena tidak tahu pun belum tahu itu termaafkan. Cuman lagi-lagi kita jadikan pelajaran. Kalau kekeh sebenarnya itu prioritasnya itu tidak diprioritaskan dalam skala prioritas lawan jenis ibu maupun ini istri. Tapi kalau sudah dari kepala di sebelah sana harusnya ada yang menahan seperti ini. Tahan, tarik. Pun saya jadi tarik, saling menarik. Kalau dua orang berarti saling menarik, kalau dua orang saling menarik. Kalau di sana ada, di sini ada, berarti saling tarik menarik supaya kencang gitu. Ya, Ya. tarik pelan-pelan, tapi pasti. Sudah rapi, tidak ada kerutan, sudah mantap. Menalikannya tidak boleh tali mati karena nanti dia akan Ya. ke sebelah kanan. Jadi talinya itu sebelah sini, taliannya itu. Jangan tali mati dan di sebelah kiri jenazah. Nah, sebelah kiri, nalinya di sebelah bagian tubuh kiri jenazah. Jadi tidak boleh tali mati. Jadi asal bisa ditarik. Oke. Bagian pundak, kalau melenceng seperti ini enggak mati kamu. Nah, bisa selesai di pundak. Tali sebelah sini, sebelah kiri. Pinggang. Kita ada yang menarik-narik kan sedikit-sedikit. Ini baru ini tarikan. Ada orang Islam juga suka menggunakan apa kotak box kayu itu gimana kalau posisi seperti itu, Ustaz? Itu yang menggunakan peti mati. Ya peti mati. Ada meninggalnya karena penyakit menular. Oh. Diperbolehkan. Iya. Penyakit menular COVID. Kalaupun tidak ada klausul apapun, alasan apapun, tetap diwajibkan langsung pada tanah. Memang benar ya kalau kita begini. Iya, karena menghindari fitnah, ada tubuh yang tercerai-berai. Susah di situ kan kalau langsung kafan menuju sana, darahnya tidak bisa dibayangkan, berembus kemana-mana. Makanya berarti Posisinya kalau di peti menghadap kiblat atau bagaimana? Di terlentangan seperti begitu? cukup terang-tangan saja. Begini aja? Iya. Oh iya. Karena balik lagi karena tubuh yang tercerai-berai atau bagaimana,
dari semuanya tidak bisa kan? Tidak bisa. Ya, tadi yang sekiranya bisa dilepas saja. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Iya, iya betul. Setelah seperti ini, kasih kasih batu lagi yang tidak boleh beralkohol. Kalau banyak boleh, banyak aja. Karena ini memang waktunya itu bukan saat memandikan. Di sini diwangikan dan tadi cover untuk mengalaskan. Karena tadi, nah ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga. Biasanya ini mah tutur kita ya. Karena tadi meskipun tadi agak kering ya untuk mengangkat jenazah ke dalam rumah. Tapi kalau biasanya ganti lagi dengan yang ketiga setelah semuanya itu ini yang kedua lagi. Jadi kita paling minimal yang 3 ayat seperti ini. Selesai. Ada yang berdoa dan orang melayat dan sebagainya diperbolehkan kembali masuk rumah seperti itu. Sebelum lanjut lagi ya silakan. Mengenai tadi Ustaz sampaikan bahwa yang memandikan garis keturunan ke bawah, ke samping, sama suami istri lah. Ya. Saya pernah lihat di keluarga saya, keluarga besar aja, artinya anak, mantu, ipar, semua pada ikut nyiram. Ya. Bukankah itu secara teoritis akan memperbanyak potensi air masuk ke pori-pori tubuh? Gimana? Gak ada batasan tak? Mengenai orang yang memandikan ini, andai keluarga besar ini memandikan. Sebetulnya tidak diperbolehkan saja sebetulnya. Gitu. Tidak ada aturan pastinya. Namun seideal-idealnya itu paling banyak 6 orang aja. Ada ideal batasan ya tadi. Iya, karena pasti tidak akan terhindar gitu. Ngobrol untuk nangis dan sebagainya. Kalaupun banyak keluarga yang ikut, apalagi tidak ada salah satunya. Kenapa itu dicantumkan di yang terakhir? Misalkan laki-laki lain dicantumkan seperti itu. Karena barangkali ada di keluarganya yang tidak paham cara memandikan. Jadi laki-laki lain itu DKI masjid contohnya tetangga yang bisa sebagai pemimpin pada seluruhnya sebagai pemimpin. Oke, sekarang ini bersihkan ini seperti itu. Jadi ada laki-laki lain itu salah satunya untuk sebagai pemimpin apabila keluarganya tidak ada yang paham proses memandikan jenazah. Seingat saya juga menyiramnya langsung tidak ditutupi tangan. Ya, itu kembali lagi sesuai prinsip masing-masing. Kalau saya sendiri menggunakan prinsip tidak boleh menzalimi jenazah. Karena kalau ini ya kalau tidak pakai kayu, air selang aja, tapi yang tekanannya lebih tinggi. Itu langsung ke kulit itu. Kalau orang meninggal bisa perih. Meskipun tegangannya tidak terlalu besar, bisa menyebabkan memar. Kalau jenazah itu lebih sensitif. Air yang tekanannya dari selang agak tinggi ya, gitu. Langsung ke kulit itu, lama-kelamaan jadi biru gitu. Karena kan darah sudah menggumpal, tidak ada sirkulasi darah, gitu. Makanya itu alangkah baiknya kita melanjutkan mau pakai kayu, mau pakai selang, kita sudah tampanan belah tangan gitu, melalui tangan. Ketika ada yang meninggal, air melimpah ruah, jadi tidak pakai air tawar, pakai air hujan. Nah itu dibolehkan tidak menggunakan air hujan? Diperbolehkan. Kalau air laut, seandainya misalkan ada pernah saya pengalaman di daerah pesisir waktu ini di daerah pelabuhan gitu kan, itu ada juga mencampurkan dengan air laut karena air laut itu asin. Itu bagaimana Ustaz? Itu kondisinya tidak harus air tawar. Harus tawar ya? Iya harus air tawar, tidak dipanaskan, tidak didinginkan, seadanya aja. Masyarakat tersebut itu ke tokoh masyarakat kajun untuk pakai cahaya laut ya, cahaya mah jenazah cahaya laut itu pakai ada gunakan. Itu air itu kan bisa mengkorosi kulit. Jadi saya pribadi untuk keseluruhannya
Ini saya kembali. Prinsip pertama pakai logika. Prinsip kedua tidak menzalimi jenazah. Iya. Itu sebagai pilar. Sebagai pilar apapun yang tidak kita ketahui. Pertimbangan itu dari itu. Menurut logika bagaimana? Menurut apakah menzalimi pada jenazah? Bagaimana? Insya Allah jika menggunakan prinsip dua itu, seluruh prosesnya insya Allah akan baik. Pak Ustadz mau nanya, kalau meletakkan jenazah ini harus menghadap kiblat atau gimana bisa baiknya? Itu tidak diatur. Di rumah misalnya. Ya, tidak ada aturan-aturannya. Boleh. Bahkan sebagian dari Hambali kalau tidak salah, dari Hambali itu di sebelah kiri, di kepalanya sebelah sini. Kalau kiblatnya saya jadi. Nah, jenazah itu harus memanjang ke sini. Memanjang jadi tidak ke sini memanjang. Bukan kepalanya di sana. Bukan, memanjangnya ke samping. Kiblat di sini memanjangnya ke samping. Ini kalau dalam proses sholat ada yang perempuan harus ke sini kepalanya, laki-laki harus ke sini kepalanya, tapi tidak ada aturan wajibnya. Silakan saja. Kalau orang meninggal, otomatis menggunakan di mana juga di dunia ini pakai kain kafan. Tapi ada orang yang ingin amanatnya ke anak cucunya pakai kain titoron. Oleh saya dulu ditentang apa-apaan pakai kain titoron. Saya bilang orang meninggal itu harus pakai kafan. Tapi dia menginginkan si ayahnya itu pakai kain titoron, itu kan tidak boleh. Nah itu pendapat Ustaz gimana? Ya kan ini, aneh juga sih. Tidak boleh pakai jenis apapun. Malah ribut dengan saya, bukan ribut dengan saya, dengan dia ada ribut gitu. Dengan keluarganya ribut, apaan? Kalau nggak mau silakan aja saya bilang gitu kan pada waktu itu. Kalau saya di posisi tersebut gitu, mengingatkan malah jadi cocok. Ya. Jenazah. Ya. Saya kembali nih. Ya. Saya ingatkan itu haram. Silakan saya turun tangan. Nah itu seperti itu. Akhirnya kesepakatan bersama, tanya ke ustadz-ustadz yang lain di sini seluruh wilayah sini saya tanyain. Tidak ada yang menggunakan kain titoron. Kalau saya tidak mau ya udah saya juga mundur. Tapi akhirnya setelah mereka diskusi nurut juga gitu. Oke lah saya pakai ya itu pakai kain kapan kan titoron saya bilang gitu. Ribut dulu. Ribut sayanya. Oke. Oke. Oke.